Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juwaria, pendamping PKH Kecamatan Bubulang, Kabupaten Garut. Pada kali ini saya akan membuat video simulasi P2K2 di modul 3 Kesehatan Gizi di langkah 3. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, Bu, Pak, setelah tadi kita membahas mengenai penyakit diare, sekarang kita akan mengenal penyakit cacingan dan malaria. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apakah pernah anak, ibu, atau bapak mengalami penyakit cacingan? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, bahayanya apa sih, Bu, Pak, yang ibu ketahui mengenai penyakit cacingan ini? Siapa yang mau jawab? Bu Sumsum, silakan Bu. Anak menjadi lemas, betul. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Nafsu makannya berkurang, betul. Tadi kata Bu Sumsum, anaknya jadi lemes. Terus kata Pak Indra, anaknya jadi nafsu makannya berkurang, betul ya. Apa yang dikatakan oleh Bu Sumsum dan Pak Indra. Jadi, gejala kecacingan yang kita tahu dari awal mungkin anak nafsu makannya berkurang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di flip chart 3.2 sama-sama ya, Bu, Pak. Di sini siapa yang mau ngebacain flip chart 3.2? Ya. Silakan Bu Imas. Betul. Nah, saya ulang kembali ya. Jadi, kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus, sehingga zat makanan yang seharusnya diserap oleh tubuh anak itu diserap oleh cacing. Maka ini menimbulkan pertumbuhan anak jadi terhambat karena kecacingan ini. Nah, di situ juga kita bisa lihat ya Bu, Pak, ada jenis-jenis cacing. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Iim, diantaranya yaitu ada cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Di situ sudah jelas, bisa kita lihat cacing gelang itu memiliki panjang perkiraan 10-35 cm. Itu panjang ya Bu ya. Nah, terus di situ juga ada cacing cambuk, panjangnya 4-5 cm, itu juga lumayan panjang ya. Dan terakhir ada cacing tambang, panjangnya sekitar 0,8-1 cm. Nah, dalam berita tersebut tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Andri bahwa pencegahannya diantaranya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB, dan buang air kecil menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin ya Bu, Pak, ketika anak kita bermain di luar, kadang kalau misalkan mereka tanggung ya, tidak mau pulang ketika bermain, tapi dia pengen pipis gitu. Kadang mereka suka pipis di mana aja ya untuk anak laki-laki. Nah, itu coba untuk saat ini dan kedepannya kita mengedukasi anak kita untuk membiasakan untuk buang air besar dan buang air kecil itu di jamban sehat ya. Nah, untuk tadi kan kita udah ngebahas cacingan ya Bu, Pak. Sekarang kita akan ngebahas yang malaria. Di sini ada nggak anak dan ibu atau bapak atau kerabat yang pernah mengalami malaria? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Karena memang untuk daerah kita itu tidak ada, bukan daerah endemik malaria. Jadi, tapi kita tetap harus berhati-hati ya Bu, Pak. Ketika kita tahu oh ada penyakit malaria nih, kita kan tidak tahu ya penyakit malaria itu dari mana asalnya, tertular dari siapa gitu ya. Nah, setahu ibu dan bapak, apa sih bahaya jika anak terkena malaria? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Bu Is.
demamnya tinggi ya, sampai berhari-hari. Betul. Tadi Bu Is mengatakan bahwa anak yang mengalami penyakit malaria itu mengalami demam 1 sampai 2 hari dan tak kunjung reda ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di flipchart 3.3. Kita lihat sama-sama ya Bu, Pak. Nah, berdasarkan flipchart tersebut, malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, apabila misalkan ibu dan bapak mempunyai kerabat atau misalkan anak yang mengidap malaria, segeralah bawa ke puskesmas. Jika ada gejala seperti demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, dan buang air besar itu berwarna hitam. Nah, itu harus kita waspadai ya Bu Pak ketika kita menjumpai gejala-gejala tersebut.